أدنى نور الأمة هذا بيتنا والجنة في كل يوم تعلمنا به العلوم النافعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh berkah, nikmat yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan rasa mahabbah kita kepada beliau, semoga kita diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti dan berkumpul bersamanya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan belajar membaca Al-Quran metode Salami. Mudah-mudahan tema-tema yang akan kami sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema pembahasan kita adalah tentang qaidah ziyadah atau qaidah zaidah, yaitu qaidah tambahan. Yang dimaksud di sini adalah tentang huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran yang statusnya hanya huruf tambahan saja, huruf-huruf yang tidak berpengaruh dari segi pengucapan atau dari segi bacaan. Huruf-huruf yang dimaksud kali ini adalah huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya, di mana ketiga huruf tersebut lazimnya adalah huruf mad, huruf yang dibaca panjang. Alifnya terletak setelah fathah, wawu terletak setelah dhammah, dan ya terletak setelah kasroh. Jadi sekali lagi, ketiga huruf tersebut lazimnya biasanya adalah merupakan huruf mad yang dibaca panjang. Namun dalam qaidah ziyadah ini ternyata ada huruf-huruf tersebut dalam keadaan tertentu yang tidak boleh dibaca panjang. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Perhatikan pada lafadz ana. Semua alif pada lafadz ana di dalam Al-Quran, alifnya adalah alif ziyadah atau alif tambahan. Alif ini tidak boleh dibaca panjang, sehingga otomatis lafadz ana kita baca pendek karena alifnya adalah alif tambahan. Hanya saja alif ini sebagai huruf tambahan hanya dalam keadaan wasol saja. Apabila dalam keadaan waqaf, maka alifnya kembali ke semula sebagai alif mad. Jadi sekali lagi, semua alif pada lafadz ana adalah alif tambahan jika lafadz ana tersebut kita baca wasol, kita baca tidak berhenti. Apabila kita waqaf atau berhenti, maka alifnya adalah alif mad. Kemudian selain lafadz ana, yang berikutnya adalah lafadz lakinna. Perhatikan contoh berikut ini. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Sama juga dengan ana tadi. Ketika kita mendapati lakinna, kita juga membacanya pendek. Apa sebab? Karena alifnya adalah alif ziyadah.
Kemudian contoh berikutnya kali ini pada lam fathah. Perhatikan contoh berikut ini. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Perhatikan pada salasila. Di situ pun salasila kita baca pendek. Apa sebab? Karena alifnya adalah alif tambahan. Namun sekali lagi bahwa apabila kita waqaf pada salasila, maka di situ alifnya kembali ke semula sebagai alif mad, sehingga salasila kita baca panjang. Di dalam Al-Quran, terutama Al-Quran Mushaf Indonesia, alif ziyadah yang seperti ini, alif ziyadah yang hanya dalam keadaan wasol saja, sedang dalam keadaan waqaf kembali ke semula sebagai alif mad, ini diberi tanda. Tanda tersebut bernama sifir mustatil, artinya tanda lonjong kecil. Jadi bila kita mendapati lafadz seperti ana, lakina, salasila dan lain sebagainya, di situ di atas alif diberi tanda lonjong kecil yang disebut sifir mustatil, maka maksudnya adalah bahwa alifnya adalah alif ziyadah, sehingga lafadz tersebut tidak boleh dibaca panjang. Namun apabila waqaf, maka alifnya kembali ke semula, yaitu sebagai alif mad dan dibaca panjang. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya masih tentang alif ziyadah, alif tambahan. Kali ini alif tambahannya statusnya adalah permanen, artinya selamanya adalah alif ziyadah, alif tambahan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Wa'ada wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Perhatikan pada lafaz wa samuda. Kita dapati di situ setelah dal fathah adalah alif, namun alifnya adalah alif ziyadah. Ini selalu kita baca pendek. Kalau tadi pada lafaz ana kita baca pendek jika wasol, kita baca panjang jika waqaf, tapi alif pada lafaz samuda ini selamanya adalah alif tambahan, sehingga samuda selamanya dibaca pendek. Apabila kita waqaf, maka cara waqafnya adalah dengan mensukun huruf dalnya, karena yang dihitung huruf terakhir adalah dal, bukan huruf alifnya. Satu lagi untuk alif ziyadah, perhatikan contoh berikut ini. Qad khalat min qabliha umamul litatluwa alaihimul ladzi auhayna. Perhatikan pada litatluwa, di sini pun sama, alifnya adalah alif tambahan, sehingga di sini kita baca pendek. Pada lafaz samuda dan litatluwa di sini alifnya permanen, artinya dia selamanya adalah alif tambahan, alif ziyadah. Kemudian di dalam Al-Quran khususnya Mushaf Indonesia, alif ini diberi tanda berupa tanda bundar kecil. Ini yang disebut dengan sifir mustadir. Jadi alif yang diberi tanda sifir mustadir menunjukkan bahwa alif tersebut selamanya adalah alif ziyadah, alif tambahan, berbeda dengan yang tadi diberi tanda sifir mustatil. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kali ini huruf ziyadahnya, huruf tambahannya pada huruf wawu. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Wa ulaika humul muflihun. Perhatikan pada ulaika, semua wawu setelah hamzah dhammah pada lafaz ulaika ini adalah wawu ziyadah atau wawu tambahan, tidak ada pengaruhnya terhadap bacaan. Artinya hamzah dhammahnya selamanya dibaca pendek. Jadi semua ulaika selamanya dibaca pendek karena wawu setelah dhammahnya adalah wawu tambahan. Kemudian selain pada lafaz ulaika, wawu tambahan setelah dhammah ini juga kita dapati pada lafaz seperti ulu dan uli. Perhatikan contoh berikut ini. Innama yatadakkaru ulul albab. Perhatikan pada ulu. Yang dimaksud wawu ziyadah di sini adalah
wawu yang berada setelah hamzah dhammah. Jadi pada lafadz ulu, u selamanya dibaca pendek. Kemudian contoh berikutnya kali ini pada lafadz uli. Perhatikan baik-baik. Satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Pada lafadz uli sama juga dengan ulu tadi, u kita baca pendek karena wawu setelah dhammahnya adalah wawu ziyadah atau wawu tambahan. Masih ada contoh-contoh yang lain seperti pada lafadz saurikum, ulati, dan lain sebagainya. Jadi wawu tersebut adalah wawu tambahan. Di dalam Al-Quran Mushaf Indonesia kita mudah mengetahui alif tambahan seperti ini, bahwa alif tersebut tidak diberi harokat. Sahabat Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir kali ini adalah huruf ziyadahnya adalah huruf ya. Dan huruf ya-nya terletak setelah huruf berharokat sukun. Di dalam Al-Quran contohnya tidak banyak. Perhatikan dua contoh berikut ini. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Perhatikan pada lafadz afa immata. Afa immata setelah afa, setelah hamzah kasroh pada i, di situ terdapat ya sukun. Namun ya sukunnya adalah huruf ya tambahan, sehingga hamzah kasrohnya di situ kita baca pendek. Tidak boleh kita baca demikian afa imma, tidak. Tapi kita baca seakan-akan tidak terdapat huruf ya setelah hamzah kasroh. Perhatikan sekali lagi. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Contoh yang terakhir untuk ya sebagai huruf ziyadah setelah kasroh. Perhatikan baik-baik. Walaqad jaa'a min naba'il mursalin. Perhatikan pada lafadz naba'i. Pada lafadz naba'i kita dapati ya sukun berada setelah hamzah kasroh. Dan di sini huruf ya-nya adalah ya tambahan, sehingga hamzah kasrohnya kita baca pendek. Tidak boleh kita panjangkan. Perhatikan sekali lagi. Walaqad jaa'a min naba'il mursalin. Untuk huruf ya sukun setelah kasroh sebagai huruf tambahan di dalam Al-Quran hanya kita dapati pada dua lafadz ini, yaitu pada lafadz afa immata dan pada lafadz nabai. Sahabat Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita tentang huruf-huruf zaidah atau huruf ziyadah, huruf-huruf tambahan. Yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf yang biasanya menjadi huruf mad, yaitu alif setelah fathah, kemudian wawu setelah dhammah, kemudian ya sukun setelah kasroh. Di mana dalam keadaan sebagai huruf tambahan, ketika huruf ini dibaca pendek saja. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita menjadi makin baik lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم